warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du, uzi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah sama-sama kita menjalankan satu ibadah yang menjadi bagian syiar untuk kita semua. Beberapa bulan yang lalu kita menjalankan ibadah penting. Allah beri kesempatan kita untuk masuk di bulan Ramadan, diakhiri dengan kita salat Idul Fitri, tidak lain dalam rangka untuk memastikan individu dari diri kita semua, apakah betul-betul kita sudah mampu mencapai pada derajat ketakwaan. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, figur terkait tentang puasa semua berada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika kita masuk di Idul Adha, figur yang dihadirkan oleh Allah, Rasulullah Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, dihadirkan untuk memberikan contoh bagi kita semua dan dijadikan satu aktivitas ibadah di dalam praktek kehidupan kita. Diawali dengan kita sholat Idul Adha. Tentu bagi mereka yang punya kemampuan, mereka berangkat ke tanah suci untuk menjalankan kewajiban kita yang mampu dengan ibadah haji. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melaksanakan salah satu penyembelihan kurban. Semua itu kalau kita lihat tidak lain figurnya adalah Rasulullah Ibrahim dan orang yang berada bersamanya dalam lingkup keluarga. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Izinkan khatib untuk menyampaikan sedikit filosofis dari ibadah kurban itu sendiri. Disinilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya kita memahami kurban itu tidak terlepas dari dua fungsi. Yang pertama berhubungan dengan ketakwaan keluarga, yang di dalamnya ada individu-individu di dalam keluarga itu. Boleh saya sebut ada suami istri. Ketika mereka memiliki anak, dia menjadi orang tua. Ada anak-anak yang berada di dalam keluarga.
semua kita diminta oleh Allah untuk memastikan di Idul Adha ini bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang bertakwa. Tentu banyak di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa manfaat ketakwaan itu dalam kehidupan kita? Masya Allah, ada kitab yang judulnya Kaifa Tuhaqqiqu Ghina Nafsi wa Sa'atar Rizki. Ulama kita menulis kitab ini untuk menunjukkan bagaimana kita di dalam kehidupan ini meraih kekayaan batin dan meraih keluasan rizki. Sungguh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat Idul Adha itulah yang dibutuhkan oleh kita. Mengapa? Karena dalam surah Al-Qasas ayat 77, dimensi kita dalam kehidupan ini itu bukan hanya dunia, tapi ada kehidupan akhir yang timingnya long time, bahkan tidak ada period time, tidak ada batasan waktu, yang itu harus menjadi bagian penting. Bahkan dimensi dunia Allah dudukkan dengan kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupakan nasib keadaan kamu di dunia. Itu artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dunia yang singkat ini sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Kenapa kita terkadang mengatakan dunia ini singkat? Para orang tua saya yang hadir, yang usianya 60, 70, mungkin ada yang 80 tahun, pasti dia mengatakan betapa cepat kehidupan ini. Bahkan kami yang sudah masuk di usia 40, kami merasakan betapa cepat kehidupan ini. Tapi kita, satupun di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita tidak yakin apakah betul kita punya bekal ketika nanti menghadap Allah. Mengapa itu terjadi? Karena dalam kehidupan ini banyak di antara kita yang diperintah menjadi hamba Allah. Ternyata kita terkadang berpaling menjadi abdus syaitan, menjadi hamba-hamba syaitan. Dan kadang kita juga berpaling menjadi abdun nafs, hamba-hamba manusia. Dan banyak di antara kita pasti melewati fase-fase itu. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sisa-sisa kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, mari kita jadikan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur tidak lain berhubungan dengan bagaimana dia menikmati dan menjaga kehidupan itu agar kita sama-sama husnul khotimah. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bertanya kepada kajian-kajian secara umum, apakah nanti negara kita akan bertanggung jawab akan nasib kita? Tidak ada dalil. Kalau kita berbicara dalam lingkup struktur dalam kenegaraan kita, dalam kajian-kajian syariah, dalam kajian-kajian ekonomi Islam, lingkup yang paling kecil di dalam negara kita adalah keluarga itu sendiri. Karena itu Allah perintah kita, wal yakhsal ladzina law taraku, dengan perumpamaan, dan sekiranya kamu takut, kata Allah, min khalfihim dzurriyyatan di'afan, di belakang-belakang mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah,
betapa krisisnya kita dalam keluarga, menghadirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang bermoral, generasi-generasi yang berakhlak, generasi-generasi yang selalu berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah An-Nisa ayat 9 ini Allah menyampaikan kalimat berikutnya, khafu alaihim, takutlah kamu atas mereka. Ini tanggung jawab kita selaku orang tua yang berada dalam struktur suatu negara itu. Bahkan Allah panggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dimensi kehidupan akhirat dari siksa api neraka. Karena itu izinkan saya selaku orang tua mewakili para orang tua di sini. Wahai para anak-anak sekalian, bantulah kami. Mari kita sama-sama menjaga diri kita. Terkadang kami orang tua itu bisa menjadi emosional karena anak-anak, dan terkadang kami juga melanggar karena anak-anak, dan kami kadang menjadi berat dalam kehidupan ini karena anak-anak. Mari kita saling bantu, karena memang ada di antara orang tua kita, mereka tidak punya kemampuan pendidikan bagaimana canggih dan mampu mendidik anak-anak yang hebat. Karena itu kami titipkan para anak-anak itu di pendidikan. Harapan kami semua tidak lain agar mereka bisa hidup sukses dunia akhirat, agar mereka bisa menjalankan perintah-perintah Allah, agar mereka menjalankan segala petunjuk-petunjuk Allah, dan mereka mampu menjauhi larangan Allah. Itu harapan kita semua. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita yang berada di dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang sama. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesadaran kita semua. Karena itu para orang tua kami, para anak-anak kami, mari kita berhikmah dari Quran. Di dalam kisah Ibrahim, begitu pula dengan Ismail, kita sama-sama ingat firman Allah dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika telah sampai kedewasaan itu, Masya Allah, kesulitan Nabi Ibrahim memiliki keturunan. Berjalannya waktu, ketika keturunan itu dapat, ketika anak itu sudah masuk pada usia dewasa, datang perintah Allah, inni ara fil manam, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Rasulullah Ibrahim berucap kepada Ismail, anni adbahuka, sungguhnya aku diperintah untuk menyembelih kamu. Masya Allah, dalam keadaan yang tidak mudah, sebagai sosok orang tua, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah ini kepada anak yang disayangi. Madza tanzur ma tara, pikirkan ya Ismail, apa pendapatmu dengan didikan
dan keteguhan iman. Nabi Ismail pun mengatakan, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintah Tuhanmu. Masya Allah, kita sama-sama yakin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalimat ini pun tidak mudah bagi sosok Ismail kalau memang tidak berada pada didikan yang tepat. Beliau pun mengatakan dengan kalimat yang positif dan berharap kepada Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sosok yang disebut sebagai nabi saja, Nabi Ismail, dia mengatakan, insya Allah ya bapakku, engkau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar. Itu artinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa harapan yang besar dari sosok Nabi Ismail sebagai seorang anak. Dia didudukan oleh Allah sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khatib untuk menghikmah peristiwa ini. Disitulah tugas kita semua. Di dalam keluarga kita sebagai anggota keluarga, kita betul-betul mendudukkan diri kita kepada perintah Allah dengan harapan kita berada pada posisi nanti dijadikan orang-orang yang sabar. Dan kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang sabar itulah mereka orang-orang yang dijamin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan hikmah yang sederhana ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan kita berpijak pada dua dalil dalam surah At-Tahrim ayat 6, surah An-Nisa ayat 9. Mari kita jadikan di dalam keluarga kita keluarga yang bertakwa. Karena sungguh tanpa ada ketakwaan dalam keluarga kita, yakin persoalan-persoalan itu tidak akan mampu kita selesaikan. Karena memang janji Allah, ketika kita betul-betul nanti bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap urusan mereka. Bahkan Allah sampaikan pula dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Dalam kajian fakta sosial dengan teori ilmu sosiologi yang sangat sederhana, siapapun di antara kita, mereka-mereka yang berpegang teguh kepada agama Allah, sekalipun kita dalam keadaan kecukupan, pasti kita menjadi orang yang sangat tangguh di dalam kehidupan bernegara ini, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khatib juga mengajak kepada kalimat yang kedua di dalam Idul Adha dan kurban ini. Kita juga dituntut untuk meningkatkan kepedulian sosial kita. Masya Allah, di dalam kurban yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj di ayat 36, kurban Allah jadikan sebagai syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami telah jadikan unta-unta itu sebagai bagian syiar bagimu, yaitu dalam hal kita berkurban. Lakum fiha khair, di dalamnya ada kebaikan. Bahkan Allah menyampaikan proses penyembelihannya. Bahkan ketika sudah disembelih, Allah sampaikan proses distribusinya. Allah sampaikan, wa kulu minha, dan makanlah bagian dari kurban itu.
wa at'imul qani'a wal muqtar, dan berilah daging kurban itu kepada mereka yang meminta, dan berikanlah kurban itu kepada mereka orang yang dia tetap ridho dalam keadaan dirinya dan dia tidak meminta. Apa kata Allah? Bagi mereka. Itu artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita pelajari ekonomi Islam, kalau kita pelajari tentang konsep kepemilikan, sejatinya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Tetapi karena ada nanti pendistribusian dari jalur manusia, dari nikmat Allah kita dibagi, disitulah baru yang menjadi milik kita. Tapi sejatinya apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sisihkan, sempatkan kalau kita memiliki rizki untuk berkurban. Karena ada di antara saudara-saudara kita yang memang mereka tidak punya kemampuan sedikit pun. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya satu individu yang mereka memiliki kekayaan. Saya sebagai saksi hidup, ada satu entitas bisnis. Saya ingin beri nasihat kepada Bapak Ibu sekalian biar barokah di hadapan Allah. Dia sudah mendapatkan profit, dia sudah mendapatkan keuntungan, tapi untuk menjaga keuntungan itu tetap ada, dia tidak mau menaikkan gaji karyawannya sesuai dengan standar minimal. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbagi kepada siapapun, tidak ada yang merugi. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai saksi, sebagai pengawas syariah, baik di lembaga bisnis maupun di lembaga sosial seperti lembaga zakat Lajismu di Jawa Timur, saya menjadi saksi. Pengumpulan hewan kurban saja yang kita target 6 miliar, kita masih berat. Bahkan zakat yang kita ingin capai, infak, sodako, dana sosial keagamaan lainnya, kita target 150 miliar. Betapa beratnya kita se-Jawa Timur. Itu artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mainkan semangat kurban dan Idul Adha ini untuk membangun kepedulian sosial kita. Karena kalau kita nanti lihat di dalam ayat-ayat dengan ketakwaan di surah Ali Imran 133, 134 tambah 135, surah Az-Zariyat ayat 15, 16, 17, 18, 19, kepedulian sosial sangat ditempatkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang berbagi baik dalam keadaan sempit maupun di dalam keadaan lapang, dan mereka meyakini dan menyadari bahwa harta yang dia miliki adalah hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Karena itu dia sangat peduli untuk bagaimana mendistribusikan apa yang dia miliki. Masya Allah hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya inilah nasihat yang bisa kami sampaikan buat diri kami dan keluarga dan para jamaah sekalian. Hikmah kita berkurban dan Idul Adha tidak lain adalah untuk bagaimana kita menjadikan keluarga kita bertakwa dan meningkatkan kepedulian sosial kita dalam kehidupan ini. Dengan demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama berharap nanti ketika individu keluarga itu bertakwa seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, dan sekiranya negeri-negeri itu penduduknya amanu wattaqau, amanu fi'ilnya madhi, mereka telah beriman, wattaqau fi'ilnya madhi, mereka telah bertakwa.
la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti kami telah menurunkan barakah dari langit dan bumi. Kita berharap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, mudah-mudahan dari ketakwaan individu dan keluarga kita, tahun ini, tahun-tahun berikutnya, negara kita menjadi negara yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh itu. Kalau tidak ada keberkahan dari Allah, betapa berat dan sulitnya kehidupan kita. Mungkin kita sudah mencapai derajat itu, tapi ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa anak-anak kita hadir dalam lingkungan-lingkungan yang tidak stabil. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Saya saksi hidup. Saya pernah ngajar di SD, saya pernah ngajar di SMP, saya pernah ngajar di SMA, saya ngajar di S1, di S2, di S3. Masya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang tidak punya karakter keagamaan, perbuatan mereka curang. Saya ingin cepat lurus, tapi dengan cara-cara berbohong. Hatta sampai mereka pun nanti bekerja, dia menggunakan cara-cara itu. Karena itu tanggung jawab kita yang besar. Bahkan sampai nanti pada saatnya kita ketika sudah mencapai puncak itu, ya Allah, buat apa kami melakukan itu? Kami sudah cukup ya Allah dengan ini. Tapi banyak di antara mereka-mereka yang tidak lagi melakukan itu. Dia selalu merasa kurang. Dia selalu merasa tidak puas. Bahkan saya juga mengkritik para anak-anak muda. Jangan gunakan cara-cara politik untuk mendapatkan jabatan kalau itu tidak benar. Hati-hati. Saya merasakan sebagai syariah auditor, syariah supervisor, banyak orang-orang lain yang harusnya dia memiliki jabatan itu, dia kalahkan. Apa yang dia katakan? Ini memang nasib kami. Padahal semua itu butuh pengalaman. Maka izinkan saya beri nasihat kepada anak-anak muda yang hadir. Ada kalanya kita akan menjadi senior. Ada kalanya kita akan menjadi orang yang memiliki kedudukan. Saat itulah kita akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya juga memberikan motivasi buat Bapak Ibu sekalian. Berbagi adalah ciri individu yang bertakwa. Calon penghuni surga, itulah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dudukkan pikiran, tenangkan hati kita, mari kita fokuskan diri kita semua. Kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini apa yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami yang beriman ya Allah. Ampunilah dosa kami semua ya Allah ketika menghadapmu di yaumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan fadilah-Mu, mudahkanlah segala langkah, dakwah, aktivitas, usaha dan bisnis kami ya Allah. Jadikanlah semua itu bagian dari ibadah, amal soleh yang akan menjadi bekal kami menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan fadilah-Mu, izinkan kami berdoa buat anak-anak kami ya Allah. Sempurnakanlah pertumbuhan mereka ya Allah. Cerdaskanlah pikiran, hati dan sikap mereka. Lemah lembutkan perangai, perkataan dan perbuatan mereka. Jadikanlah anak-anak kami, murid kami, mahasiswa kami, generasi qurrata a'yun, generasi yang selalu menyejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua dalam keluarga ini ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Karena itu ya Allah, pada hari ini kami bermunajat kepada-Mu. Sempurnakanlah segala petunjuk-Mu dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjalankan segala sepenuhnya perintah-Mu, bisa menjauhi sepenuhnya larangan-Mu, dan kami bisa menjadikan hikmah, isyarat-isyarat yang Engkau sampaikan dalam Al-Quran dan dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya menjadi petunjuk bagi kami, orang-orang yang terbaik yang tertempatkan di dunia dan di akhirat pada tempat-tempat yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebahagiaan kami di dunia ini, kebahagiaan kami di akhirat kelak, dan kami bermunajat kepadamu ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Hindarkan kami ya Allah segala cobaan, ujian yang kami tidak mampu ya Allah. Tapi ketika kami menghadapi ujian cobaan itu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendudukan semua itu dari-Mu dan kembali kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ditempatkan pada tempat yang terbaik ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami bermunajat buat negara kami. Waj'alna baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah negara kami tempat di mana Engkau turunkan kebaikan dan maghfirah, dan jadikanlah negara kami warzuq ahlaha minas samarat, negara yang Engkau cukupkan kebutuhan pangan buat kami, yang Engkau cukupkan buat kebutuhan kami, agar kami tetap sehat, agar kami tetap kuat, dan kami tidak meminta ya Allah. Jadikanlah semua ini ya Allah menjadikan hikmah, keteladanan buat kami di dalam individu, keluarga dan negara kami. Karena itu ya Allah, untuk menajat kepadamu, jadikanlah negara kami negara yang penuh dengan akhlak, negara yang penuh dengan kebutuhan ketahanan pangan, negara yang bisa memberikan contoh buat negara lain. Izinkan pula ya Allah kami bermunajat, jadikanlah negara-negara muslim negara-negara yang penuh dengan penolongan-Mu. Jadikanlah semua ya Allah dengan penuh penolongan-Mu ya Allah, sehingga keadaan kami keadaan yang tetap teguh. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffanal muslimin. Tidak lain ya Allah, limpahkanlah kesabaran kami semua dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan berserah diri kepadamu.
Rabbana Afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kami, teguhkanlah langkah-langkah kami, dan jadikanlah penolongmu di dalam musuh-musuh kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ijabalah permohonan kami. Innaka antas sami'ul alim, karena engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.